Halo Sobat Alur Film, apa kabar nih kalian semua? Ya, gua harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja. Dan gua ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah dukung channel ini dengan subscribe, like, maupun komen. Semoga kalian diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, gua bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul Fireheart. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang memiliki sebuah keinginan untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Namun sayangnya, ayahnya melarang putri tercintanya tersebut untuk bergabung dengan satuan pemadam kebakaran. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang anak kecil bernama Georgia Nolan dan anjingnya bernama Amber sedang bermain simulasi menjadi seorang pemadam kebakaran. Georgia adalah anak perempuan yang berkeinginan untuk menjadi seorang pemadam kebakaran ketika ia dewasa nanti. Karena ia ingin menjadi seperti ayahnya yang merupakan seorang pahlawan yang menyelamatkan banyak nyawa saat menjadi seorang pemadam kebakaran. Namun ayah Georgia yang bernama Sean Nolan melarang putri tercintanya itu untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Karena Sean dulu adalah seorang kapten dari pasukan pemadam kebakaran sebelum dirinya berhenti dan beralih profesi menjadi seorang penjahit. Oleh karena pengalamannya itu, Sean melarang Georgia untuk mengikuti jejaknya sebagai pemadam kebakaran. Namun tekad Georgia untuk menjadi anggota pemadam kebakaran tidaklah surut. Ia terus berlatih diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya. Tidak berasa waktu berlalu 10 tahun kemudian. Terjadi kebakaran yang aneh di kota yang menyebabkan hilangnya pasukan pemadam kebakaran. Hal tersebut membuat wali kota Jimmy Murray menemui Sean Nolan untuk meminta bantuannya mengatasi kasus kebakaran yang misterius itu. Sean kemudian menyetujui permintaan wali kota Jimmy, dan ia juga meminta kepada wali kota Jimmy untuk mencarikan 2 orang anggota, yang satu ahli kimia dan yang satu lagi seorang pengemudi. Sean berniat untuk menyembunyikan permasalahan kebakaran misterius itu kepada Georgia. Ia tidak ingin putrinya mengetahui kalau dirinya kembali menjadi seorang pemadam kebakaran. Sayangnya Georgia sudah menguping pembicaraan ayahnya dengan wali kota, sehingga Georgia kemudian memiliki sebuah ide untuk menyamar menjadi laki-laki, lalu datang ke kantor pemadam kebakaran untuk mengikuti ayahnya memecahkan kasus kebakaran yang aneh itu. Di markas pemadam kebakaran, Georgia menyamar sebagai seorang pria yang bernama Joe. Di sana ia bertemu dengan rekannya yang baru direkrut oleh wali kota Jimmy yang bernama Ricardo si ahli kimia dan Jean si pengemudi. Georgia yang tidak mendapat panggilan dari siapapun menjelaskan kepada Sean kalau dirinya adalah relawan yang ingin ikut dalam misi penyelamatan di kasus kebakaran yang aneh itu. Mereka kemudian pergi untuk menyelidiki kebakaran yang terjadi di gedung teater terakhir kali. No more shortcuts allowed! Not yet. Arsonist. I'm a natural. Di sana Georgia melihat ada seseorang yang berlari ke dalam. Ia kemudian mengejar sosok tersebut. I know you're here somewhere. I thought I disposed of all of your kind. Here. What's there? We have to get out of here. Setelah Sean dan Georgia keluar dari gedung, mereka berdua kembali masuk setelah kepulan asap di dalam gedung mulai mereda. Mereka bertujuan untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kebakaran yang misterius itu.
Don't touch it. Hey, I have something to show you. Come here. Look. just a theory unless we can figure out what caused it. This? Setelah itu mereka semua kembali ke markas pemadam kebakaran, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Ketika di jalan, Georgia sedikit mencurigai wali kota Jimmy sebagai dalang dari kebakaran yang misterius itu sebagai alat untuk menaikkan pamornya untuk pemilihan wali kota berikutnya. Namun Sean yang mendengarkan teori Georgia yang menyamar sebagai Joe melarangnya untuk mengambil kesimpulan terlalu cepat. Ia berkata kalau seorang pemadam kebakaran itu harus berjalan dengan tujuan, yang maksudnya tidak boleh seenaknya mengambil sebuah kesimpulan. Setelah itu, Georgia buru-buru untuk pulang karena harus mendahului ayahnya sampai di rumah. Keesokan harinya, ketika Sean berpamitan untuk pergi, Georgia menyarankan untuk membawa Amber bersama Sean. Setelah Sean dan Amber pergi, Georgia bergegas untuk menyamar kembali menjadi Joe dan pergi ke markas pemadam kebakaran sesegera mungkin. Sesampainya di markas pemadam kebakaran, Ricardo melaporkan hasil tes yang ia lakukan terhadap bola kecil yang dibawa oleh Georgia saat itu. Ricardo berkata kalau bola itu berisi bahan peledak. Sean kemudian meminta Ricardo untuk meneliti lagi bola peledak itu dan mengatakan kepada Jean untuk menyiapkan truk pemadam supaya bisa digunakan sewaktu-waktu. Kemudian Sean mengajak Georgia yang menyamar sebagai Joe untuk berlatih menjadi seorang pemadam kebakaran yang baik. Temperatures can reach 2000 degrees. Get to know your worst enemy. Whoa, don't get distracted. You keep the nozzle turned. Setelah beberapa waktu berlalu, Sean, Georgia, dan Jean pergi untuk mengamankan gedung teater terakhir yang belum terbakar. Karena ada kemungkinan besar si pelaku pembakaran akan muncul di sana untuk membakar gedung teater yang terakhir. Di sana sudah ada seorang penyanyi bernama Nona Divine. Ia sedang melakukan latihan untuk acaranya di gedung teater itu. Ia ditemani oleh asistennya yang bernama Pauline. Nona Divine ini bersikeras untuk melakukan latihan di sana. Ia tidak mau untuk dievakuasi. Sayangnya di tengah latihan terjadi kecelakaan di mana tuas untuk mengangkat Nona Divine rusak sehingga Nona Divine terjatuh. Pauline yang merasa bersalah dan kurang percaya diri dengan dirinya kemudian ditenangkan oleh Georgia. Ia mengatakan kepada Pauline kalau dirinya sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar menjadi seorang pria supaya bisa masuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Pauline yang mengetahui hal itu kemudian merasa termotivasi dengan tekad Georgia untuk memperjuangkan mimpinya. Sehingga ia mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Di tengah percakapan mereka, Georgia melihat wali kota Jimmy yang menyelinap masuk ke dalam teater. Georgia yang mencurigai wali kota Jimmy kemudian mengikutinya secara diam-diam. Saat wali kota Jimmy memasuki sebuah ruangan, Georgia yang mengintip melalui lubang kunci melihat wali kota Jimmy memainkan sebuah musik yang mirip dengan apa yang ia dengar saat bertemu dengan si pembakar gedung teater waktu itu. Saat Georgia menyadari sesuatu, ia dikagetkan oleh Kapten Sean, yang membuatnya memukul leher Kapten Sean.
Setelah itu mereka kembali ke markas pemadam kebakaran untuk mencoba sesuatu yang telah disadari oleh Georgia. Georgia mencoba untuk memainkan sebuah piringan musik yang dijatuhkan oleh si pembakar gedung waktu pertama kali mereka bertemu dan menghadapkan musik itu ke arah bola yang berisi bahan peledak milik pembakar gedung yang diteliti oleh Ricardo. Bola yang meledak itu mengeluarkan cahaya yang dapat menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Setelah kejadian itu, Kapten Sean, Georgia, Ricardo, dan Jean melaporkan kepada ketua polisi bahwa mereka sudah mengetahui cara untuk menghentikan trik pembakaran si pelaku. Dan mereka kemudian bergegas untuk pergi ke gedung teater yang terakhir. Are you ready? Yes, Captain! Di sana Georgia bertemu dengan Pauline, di mana Pauline yang sudah termotivasi oleh Georgia sekarang sudah dipecat dan berencana untuk pergi mengejar mimpinya sendiri. Setelah Pauline masuk ke dalam gedung teater untuk mengambil barangnya yang tertinggal, tidak lama setelah itu terjadi kebakaran di dalam gedung. Georgia yang mengetahui kalau Pauline masih ada di dalam gedung kemudian melaporkannya kepada Kapten Sean, sehingga mereka berdua memasuki gedung teater dan berusaha menyelamatkan Pauline. Beruntung Georgia berhasil menemukan Pauline yang tergeletak di lantai. Saat Georgia membawa Pauline untuk diselamatkan, lantai yang mereka pijak runtuh yang membuat Pauline terjatuh. Georgia yang melihat hal itu berusaha untuk menyelamatkan Pauline, namun sayangnya hal itu terlalu beresiko sehingga Kapten Sean memerintahkan Georgia untuk menyelamatkan dirinya sendiri untuk meminimalisir korban. She might still be alive! I can't risk losing you both. Saat Georgia bersedih karena tidak bisa menyelamatkan Pauline, Sean bercerita tentang pengalamannya dulu yang membuatnya berhenti dari satuan pemadam kebakaran. Ia berkata kalau dirinya telah gagal menyelamatkan sepasang suami istri ketika terjadi kebakaran di mana hal itu sangat membebaninya sampai akhirnya ia berhenti. Di tengah percakapan, wali kota Jimmy berkata kalau Sean dan timnya telah berhasil menyelamatkan gedung teater yang terakhir dari kebakaran sehingga ia kemudian meminta Sean untuk berhenti mencari si pelaku pembakaran dan akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Sean dan Georgia yang curiga dengan perkataan wali kota Jimmy kemudian membuntutinya masuk ke dalam sebuah ruangan. Yeah, whatever. Get out of the way, son. Ternyata pelaku pembakaran bukanlah wali kota Jimmy, karena wali kota Jimmy menyelinap secara diam-diam hanya untuk menemui Nona Divine sebagai kekasihnya. Sean dan Georgia kemudian menyelidiki terowongan jalur kereta api tempat mereka berada saat ini. Karena Georgia menemukan salah satu topi pemadam kebakaran milik anggota yang telah hilang. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan markas dari si pembakar gedung. Di sana terdapat banyak sekali orang yang terkena hipnotis oleh cahaya yang muncul sama seperti apa yang dialami oleh Sean, Jean, dan Amber ketika menguji bola ledakan milik si pembakar gedung. Ketika Sean memuji Georgia karena berhasil menemukan markas si pembakar, Georgia kemudian melepaskan penyamarannya sebagai Joe di depan Sean. Hal itu membuat Sean kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Georgia. You can't be a fireman, Georgian. You gave this passion to me. It's in my blood. I know I promised to give up the street, but I couldn't. It's not in your blood. What do you mean? Sean kemudian menjelaskan kalau Georgia sebenarnya bukanlah anak kandung Sean, melainkan anak dari pasangan suami istri
yang tidak bisa diselamatkan oleh Sean saat ia masih bekerja sebagai pemadam kebakaran. Di tengah percakapan, si pembakar gedung muncul dengan melempar bola peledak dan memainkan musik untuk meledakkan bola itu. Sean yang terkena hipnotis oleh cahaya bola itu kemudian dikunci di dalam ruangan. Sedangkan Georgia yang selamat berhadapan dengan si pembakar gedung yang ternyata adalah Pauline. Pauline merasa termotivasi oleh Georgia waktu mereka sedang mengobrol dulu, sehingga ia mengajak Georgia untuk bergabung bersamanya untuk melakukan pembakaran kota dari atas gedung Chrysler. Ketika Georgia menolak ajakan Pauline, Pauline kemudian mengunci Sean dan memasukkan asap ke dalam ruangan itu. Kemudian ia pergi untuk melakukan pertunjukan terbesarnya, yaitu membakar kota dari atas gedung Chrysler. Georgia kemudian berusaha menyelamatkan ayahnya. Namun butuh waktu sedikit lama sampai ia diberitahu oleh Amber saluran asap yang masuk ke dalam ruangan itu sedikit bocor. Georgia sangat senang mengetahui ayahnya selamat. Kemudian Sean menyadari kesalahannya karena telah menahan Georgia dari mengejar impiannya untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Dia lalu meminta Georgia untuk mengejar Pauline dan menghentikannya. No, we have to stop her. There she is. Pauline yang sudah sampai terlebih dahulu di gedung Chrysler kemudian menaiki lift kendaraan untuk menuju ke atas gedung, disusul oleh Georgia yang berusaha menangkap Pauline. Come back. Sesampainya di puncak gedung, Pauline yang merasa tujuannya sudah hampir tercapai, ternyata masih harus menunda keberhasilannya karena Georgia yang datang mengikutinya berhasil menggagalkan rencana Pauline. Eight seconds to stop her. Hey! Show's over! Setelah kejadian itu, Georgia kemudian diangkat sebagai anggota resmi pemadam kebakaran beserta Ricardo dan juga Jean. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Fireheart. Semoga video ini dapat mengisi waktu luang kalian semua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.